Musik pesta menggema di rumah mewah itu, tapi telingaku justru menangkap rintihan dari gudang belakang yang digembok. Saat kudobrak, duniaku runtuh. Anakku, darah dagingku, ditemukan meringkuk kurus kering di atas lantai kotor. Dan yang paling biadab, kakinya terikat rantai anjing. Saat aku berteriak histeris, mertuaku malah. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara kota Paris malam itu menusuk tulang, tapi dinginnya tidak sebanding dengan rasa tidak nyaman yang merayapi hati Nia Ramadhani. Jam di dinding hotel menunjukkan pukul 2 dini hari waktu setempat, yang berarti di Jakarta sudah pukul 8 pagi. Waktunya sarapan. Waktunya El, putra semata wayangnya yang baru berusia 5 tahun, bersiap untuk bermain. Nia merapatkan mantel tidurnya, matanya yang lelah menatap layar ponsel. Sudah 3 hari ini perasaannya tidak enak. Proyek Fashion Week yang ia tangani berjalan sukses, kontrak miliaran rupiah sudah di tangan. Tapi sebagai seorang ibu, ada radar tak kasat mata yang terus berbunyi nyaring di kepalanya. Ia menekan tombol panggilan video ke nomor rumah mertuanya, Leily Sagita. Dering pertama. Dering kedua. Dering ketiga. Biasanya, asisten rumah tangga yang akan mengangkat. Tapi sejak Nia berangkat 2 bulan lalu, Mama Leily bersikeras dialah yang akan memegang ponsel khusus untuk komunikasi dengan El. Alasannya manis sekali waktu itu, biar Mama bisa sekalian laporan sama kamu. Nia, kamu kan sibuk cari uang, biar Mama yang urus cucu Mama tersayang. Layar ponsel menyala. Wajah Leily Sagita muncul, penuh dengan riasan tebal meski masih pagi. Senyumnya lebar, matanya menyipit ramah, tapi entah kenapa, bagi Nia, senyum itu tidak pernah mencapai mata. Halo, sayang. Sukses ya acaranya di sana? Mama lihat di Instagram, aduh, mantu Mama cantik sekali. Sapa Leily dengan suara yang dibuat mendayu. Nia tersenyum tipis, mencoba sopan. Iya, Ma. Alhamdulillah lancar. Ma, mana El? Aku kangen banget. 3 hari ini tiap aku telepon, Mama bilang dia tidur terus atau lagi main di taman komplek. Wajah Leily sedikit berubah, hanya sepersekian detik, sebelum kembali ke topeng manisnya. Ia menggeser posisi duduknya di sofa kulit mahal ruang tengah. Aduh, Nia. Kamu ini teleponnya nggak pas terus. El baru saja Mama suruh mandi. Dia tadi main kotor-kotoran di belakang. Biasalah, anak laki-laki. Boleh aku tungguin? Ma? Aku pengen lihat dia sebentar aja. 5 menit. Aku nggak akan ganggu, pinta Nia. Nadanya memelas. Rasa kangen itu sudah mencekik lehernya. Jangan dong, sayang. Nanti dia malah nangis, tantrum minta ikut kamu. Kasihan kan? Kemarin saja dia sempat demam karena kangen kamu. Dokter bilang jangan terlalu sering dikasih lihat muka ibunya kalau lagi jauh, nanti psikologisnya terganggu. Elak Leily cepat. Alasannya terdengar logis, tapi insting Nia menolaknya. Demam? Mama nggak bilang El sakit. Suara Nia meninggi 1 oktav. Cuma anget dikit. Udah Mama kasih obat mahal. Udah sembuh, potong Leily cepat, nadanya sedikit ketus sebelum kembali lembut. Oh iya, Kirana mau ngomong nih. Kamera tiba-tiba bergeser. Kini wajah Kirana Larasati yang muncul sambil mengunyah apel. Di belakang Kirana, Nia bisa melihat kedua anak Kirana, keponakan Ari, sedang berlarian sambil membawa mainan robot-robotan mahal yang Nia tahu harganya jutaan rupiah. Woi, Nia. Oleh-oleh jangan lupa ya. Tas Hermes yang gue titip dapet kan? Todong Kirana tanpa basa-basi. Dapet, Kak, jawab Nia pendek. Matanya menyipit melihat latar belakang video itu. Kak, itu El bukan yang lewat di belakang. Di sudut layar yang agak buram karena koneksi, Nia melihat sekilas bayangan anak kecil berjalan membungkuk membawa tumpukan piring kotor. Posturnya mirip El. Kirana tampak panik. Ia menoleh ke belakang dan membentak. Heh, Bibik. Itu bawa piring yang benar dong. Lalu Kirana kembali menatap layar, tertawa canggung. Itu anak pembantu baru, Nia. Siapa namanya? Si Ijah. Anaknya emang agak kurus mirip El. Tapi Kak. Tuh,
Tuh. Halo? Halo? Nia menepuk-nepuk ponselnya. Layar beku. Tertulis, reconnecting, lalu sambungan terputus total. Nia mencoba menelepon balik. Tidak diangkat. 3 kali. 5 kali. Akhirnya, sebuah pesan WhatsApp masuk dari nomor Mama Leili. Mantu, sinyal di rumah lagi jelek banget. Nia, wifi mati. Nanti Mama telepon lagi ya kalau teknisi udah dateng. Fokus aja kerja, cari uang yang banyak buat masa depan El. Nia melempar ponselnya ke kasur. Jantungnya berdetak tidak karuan. Ada yang salah. Sangat salah. Bayangan anak kecil yang membawa tumpukan piring tadi terus menghantui pikirannya. Rambutnya, cara jalannya itu terlalu mirip El untuk disebut anak pembantu. Keesokan harinya, kecurigaan Nia semakin menjadi-jadi. Ia tidak bisa fokus pada pertemuan dengan investor. Pikirannya melayang ke Jakarta. Untuk menenangkan diri, ia membuka grup WhatsApp keluarga besar suaminya, Keluarga Bahagia Wibowo. Grup itu ramai sekali. Kirana Larasati baru saja memposting serentetan foto. Foto 1, meja makan penuh dengan hidangan laut, steak wagyu, dan kue-kue mahal. Foto 2, kedua anak Kirana, Dito dan Rara, sedang memegang stik PS5 baru. Caption, rejeki anak soleh. Makasih eyang Mama Leili buat hadiahnya. Makan enak terus tiap hari. Darah Nia mendesir. Ia memperbesar foto meja makan itu. Piring-piring mewah, gelas kristal. Di pantulan cermin lemari hias di belakang meja makan, Nia mencari-cari sosok anaknya. Nihil. El tidak ada di meja makan itu. Nia mengetik pesan di grup. Nia? Wah, enak banget makanannya. El mana? Kak? Kok enggak kelihatan ikut makan? 2 menit kemudian, Kirana membalas. Kirana, El lagi dihukum, Nia. Nakal banget dia hari ini. Mecahin vas bunga kesayangan Mama. Jadi Mama suruh dia makan di kamar aja biar ngerenungin kesalahannya. Kamu sih, manjain dia terus, jadi ngelunjak anaknya. Nia meremas ponselnya. El memecahkan vas. El adalah anak yang sangat hati-hati. Bahkan memegang gelas kaca pun dia gemetar takut jatuh. Nia tahu betul sifat anaknya. El bukan tipe perusak. Nia mencoba menghubungi suaminya, Ari Wibowo, yang sedang berada di lokasi tambang di Kalimantan. Sinyal di sana memang susah, tapi biasanya Ari menyempatkan diri mengecek pesan di malam hari. Mas, ucap Nia saat telepon tersambung. Suaranya bergetar menahan tangis. Kamu bisa pulang ke Jakarta nggak? Aku takut El kenapa-napa. Suara Ari terdengar lelah dan sedikit terganggu. Aduh, Nia. Kamu ini kenapa lagi sih? Aku baru selesai meeting berat. Mama kan udah bilang El baik-baik aja. Kamu jangan parnoan gitu deh. Namanya juga anak laki-laki, kalau dihukum sedikit wajar lah biar mentalnya kuat. Tapi Mas, masa dia nggak boleh ikut makan enak? Aku lihat di grup, anak-anak Kak Kirana pesta pora, sementara El dibilang dihukum di kamar. Perasaanku nggak enak. Mas, tolonglah. Nia, dengerin aku, potong Ari tegas. Mama itu orang tua yang besarin aku. Dia tahu cara mendidik anak. Kamu jangan jadi mantu durhaka yang curigaan sama mertua sendiri. Lagian, Kirana kan kakakku, dia nggak mungkin jahat sama keponakan sendiri. Udah ya, aku mau istirahat. Kamu fokus kerja, jangan bikin malu keluarga dengan drama yang nggak perlu. Telepon ditutup sepihak. Air mata Nia tumpah. Ia merasa sendirian. Di kota paling romantis di dunia, ia merasa terisolasi dalam ketakutan yang mencekam. Ia membuka galeri ponselnya, menatap foto terakhir El yang ia ambil sebelum berangkat. Pipi gembil, senyum ceria. Mama janji, nak, bisik Nia pada layar ponsel. Kalau sampai ada satu goresan aja di kulit kamu, Mama hancurkan mereka semua. Malam itu di Paris, Nia tidak bisa tidur. Ia menggulir beranda Instagram tanpa tujuan, sampai sebuah notifikasi masuk ke message request-nya. Akun itu bernama Inah Banyuwangi 12, tanpa foto profil, dengan pengikut 0. Biasanya Nia mengabaikan pesan dari akun bodong, tapi baris pertama pesan itu membuat napasnya tercekat. Isi pesan, Bu Nia, maaf saya lancang.
Saya Bei Inah, yang dulu kerja di rumah Bu Leili tapi dipecat minggu lalu. Saya nggak tenang kalau nggak bilang ini. Tolong ibu pulang sekarang. Dan El nggak tidur di kamarnya, Bu. Tangan Nia gemetar hebat. Ia langsung membalas. Nia, Bei Inah? Maksud Bibi apa? El tidur di mana? Kenapa Bibi dipecat? Tanda tipping muncul lama sekali. Sepertinya Bei Inah ragu-ragu atau takut. Bei Inah, saya dipecat karena ketahuan kasih telur dadar ke Den El, Bu. Bu Leili marah besar. Katanya jatah makan Den El cuma nasi sisa sama kuah sayur. Karena ibu nggak kirim uang belanja, padahal saya tahu ibu transfer puluhan juta tiap bulan. Den El sekarang dipindah, Bu. Bukan di kamar atas lagi. Nia, dipindah kemana? Bei? Jawab saya. Bei Inah, saya nggak berani bilang detailnya. Bu. Bu Leili ngancem bakal lapor polisi kalau saya buka mulut soal urusan rumah tangga. Tapi tolong, Bu. Den El kurus banget. Kakinya pincang. Ibu pulang sekarang. Jangan bilang Pak Ari. Pak Ari percaya banget sama ibunya. Langsung pulang aja. Ponsel Nia jatuh ke lantai karpet. Dunia seakan runtuh menimpanya. Segala kemewahan hotel bintang 5, tas-tas branded yang ia beli, kontrak kerja miliaran, semuanya menjadi sampah di matanya saat ini. Anaknya kelaparan. Anaknya kesakitan. Dan uang yang ia kirimkan setiap bulan, uang yang seharusnya menjamin kenyamanan El, rupanya dipakai untuk membiayai gaya hidup mewah mertua dan kakak iparnya. Nia bangkit berdiri, menyambar kopernya. Ia tidak peduli sekarang jam 3 pagi. Ia tidak peduli tiket pesawat hangus. Ia tidak peduli denda pembatalan kontrak kerja yang mungkin menantinya besok. Ia menelepon resepsionis hotel. Saya check out sekarang. Pesankan taksi ke Bandara Charles de Gaulle. Cepat. Sambil melempar baju-bajunya sembarangan ke dalam koper, kemarahan mulai menggantikan rasa takut di dada Nia. Rasa hormatnya pada Leili Sagita menguap, digantikan oleh bara api dendam. Tunggu aku, El, geram Nia sambil mengancingkan mantelnya. Dan kamu, Leili Sagita, kamu baru saja membangunkan harimau tidur. Penerbangan dari Paris ke Jakarta memakan waktu lebih dari 15 jam, ditambah transit di Singapura. Bagi Nia, itu terasa seperti 15 tahun. Ia duduk di kursi business class, tapi ia tidak bisa menikmati sampanye atau makanan enak yang disajikan pramugari. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan El yang sedang menangis memanggil namanya muncul. Ia membayangkan El di sudut gelap, kedinginan, menunggu ibunya yang tak kunjung datang. Nia membuka lagi riwayat chatnya dengan Ari. Terakhir kali Ari mengirim pesan, maaf tadi aku kasar. Love you. Nia tidak membalas. Ia muak. Bagaimana bisa seorang ayah begitu buta? Bagaimana bisa Ari tidak menyadari kejahatan ibunya sendiri? Atau jangan-jangan, Ari tahu tapi memilih diam demi bakti pada orang tua? Pikiran itu membuat Nia semakin mual. Saat transit di Changi, Nia mendapat notifikasi dari Instagram Kirana Larasati. Sebuah Instagram story baru saja diunggah 10 menit yang lalu. Dalam video itu, terlihat suasana rumah Leili Sagita yang sedang didekorasi meriah. Balon warna-warni, catering berjejer, dan suara musik house music berdentum. Kirana berbicara ke kamera dengan gaya sok imut. Guys, dateng ya nanti sore. Party ultah anakku sayang. Dito, ada door prize iPhone lo. Don't miss it. Nia mengepalkan tangannya hingga kuku-kuku panjangnya melukai telapak tangan. Mereka mengadakan pesta. Pesta mewah. Di rumah yang sama di mana anaknya disekap dan kelaparan. Uang siapa yang mereka pakai untuk door prize iPhone itu? Uang Ari? Uang Nia? Rasa jijik memenuhi kerongkongan Nia. Mereka berpesta di atas penderitaan anaknya. Tunggu saja, desis Nia pelan, membuat penumpang di sebelahnya menoleh kaget. Kalian mau pesta? Aku akan bawakan hadiah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Nia mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pukul 4 sore. Jakarta sedang mendung, seolah-olah mendukung suasana hati Nia yang kelabu dan penuh amarah. Tanpa memberi kabar pada siapapun, tanpa meminta jemputan sopir kantor, Nia memesan taksi online. Ke Pondok Indah, Pak. Tolong cepat,
Saya bayar 3 kali lipat, kata Nia pada sopir taksi. Sepanjang perjalanan, Nia menyusun rencana. Ia tidak boleh gegabah. Jika ia langsung mengamuk tanpa bukti, Leily Sagita, yang liciknya setengah mati itu, pasti punya 1000 cara untuk memutarbalikkan fakta. Ia butuh bukti. Ia butuh saksi. Tapi prioritas utamanya sekarang adalah satu, menemukan Elle. Memastikan anaknya masih bernapas. Taksi itu melaju membelah kemacetan Jakarta. Semakin dekat ke rumah mertuanya, semakin kencang jantung Nia berdetak. Ia bukan lagi Nia Ramadhani sang selebriti atau pengusaha anggun. Saat ini, ia hanyalah seorang ibu yang siap mencabik siapa saja yang menyentuh anaknya. Taksi berhenti di depan gerbang besi rumah mewah bercat putih itu. Suasana di sana sangat kontras dengan kesunyian hati Nia. Deretan mobil mewah, Alphard, BMW, Pajero, berjejer parkir memakan bahu jalan. Musik terdengar sangat keras bahkan dari luar pagar. Lagu, Happy Birthday, versi remix dangdut koplo menggelegar. Nia turun dari taksi. Penampilannya masih berantakan sisa penerbangan panjang. Rambutnya diikat asal, wajahnya tanpa make up, matanya sembab dan merah, mengenakan trench coat panjang yang kusut. Ia menyeret koper besarnya dengan kasar. Satpam rumah, Pak Ujang, yang sedang asyik merokok di pos jaga kaget melihat kedatangannya. Loh, Non Nia, kok pulang? Bukannya lusa? Pak Ujang tergopoh-gopoh membuka gerbang kecil. Nia menatap Pak Ujang tajam. Minggir, Pak. Suaranya dingin, datar, tapi mematikan. Pak Ujang, yang biasanya berani menggoda Nia dengan candaan sopan, kali ini langsung mundur teratur. Aura Nia gelap pekat. Nia melangkah masuk ke halaman. Di taman depan yang luas, tenda putih besar terpasang indah. Puluhan tamu berpakaian glamor sedang tertawa-tawa, memegang gelas koktail dan piring berisi sate kambing. Di tengah kerumunan, berdiri Leily Sagita. Ia mengenakan kebaya modern berwarna emas, lehernya dililit kalung berlian yang Nia ingat betul itu adalah hadiah ulang tahun pernikahan Nia dan Ari tahun lalu. Leily sedang tertawa lebar, memegang mikrofon, didampingi Kirana Larasati yang sibuk membagikan bingkisan ke anak-anak tamu. Terima kasih jeng-jeng semua sudah datang, seru Leily lewat mikrofon. Hari ini kita rayakan cucu kesayangan saya, Dito, yang pintar dan ganteng. Ayo makan yang banyak, jangan malu-malu. Nia terus berjalan membelah kerumunan. Roda kopernya yang berbunyi kretak-kretak di atas paving blok awalnya tidak terdengar karena musik. Tapi saat Nia makin dekat ke panggung kecil di taman, beberapa tamu mulai menyadari kehadirannya. Bisik-bisik mulai terdengar. Itu Nia Ramadhani kan? Kok lusuh banget? Bukannya dia lagi di Paris? Kirana Larasati adalah orang pertama yang menyadari di panggung. Senyumnya luntur seketika. Ia menyenggol lengan ibunya. Mama. Leily menoleh. Matanya membelalak saat melihat Nia berdiri 5 meter di depannya. Wajah Leily pucat pasi seolah melihat hantu. Mikrofon di tangannya berdecit nyaring feedback karena tangannya gemetar. Musik mendadak dimatikan oleh operator sound system yang bingung melihat ketegangan itu. Hening. Hanya suara angin dan napas Nia yang memburu. Loh, mantu mama? Leily mencoba memasang senyum palsunya lagi, meski kali ini terlihat sangat dipaksakan dan jelek. Kok pulang gak bilang-bilang? Wah, surprise ya? Sini naik, sayang. Kita lagi syukuran Dito. Nia tidak menjawab. Ia melepaskan pegangan kopernya, hingga koper itu jatuh berdebum di rumput. Ia menatap mertuanya dengan tatapan nyalang. Di mana anakku? Tanya Nia pelan. Suaranya serak tapi terdengar jelas di keheningan itu. Elle? Oh, Elle lagi. Leily tergagap, matanya bergerak liar mencari alasan. Elle lagi main di rumah temennya, Nia. Tadi dijemput. Jangan bohong. Teriakan Nia menggelegar, membuat seluruh tamu tersentak kaget. Beberapa gelas terjatuh. Nia maju selangkah lagi, menunjuk wajah Leily Sagita dengan telunjuk gemetar. Bei Inah sudah cerita semuanya. Kamu apakan anakku? Kamu bilang dia cucu kesayanganmu, tapi kenapa kamu pesta pora di sini sementara anakku tidak ada? Kirana mencoba maju membela ibunya,
memasang wajah garang. "Heh, Nia, jaga mulut lo ya. Dateng-dateng bikin onar. Lo gila ya? El itu emang nakal, makanya dia nggak mau keluar kamar." "Kamar mana?" tantang Nia, menatap Kirana tajam. "Kamar atas? Atau?" Nia teringat pesan Bei Inah. "Tempat lain?" Tanpa menunggu jawaban, Nia berbalik badan dan berlari masuk ke dalam rumah utama. "Tahan dia, Pak Ujang. Tahan Nia," teriak Leili histeris lewat mikrofon. "Dia lagi stres. Jangan biarkan dia masuk." Tapi tidak ada yang berani menghalangi seorang ibu yang sedang mengamuk. Nia menendang pintu depan yang setengah terbuka, masuk ruang tamu yang dingin ber-AC namun terasa mencekam baginya. Ia berlari menaiki tangga menuju kamar El di lantai 2. Kosong. Ia berlari ke kamar tamu. Kosong. Ia membuka lemari, kolong tempat tidur. Kosong. Kepanikan mulai mencekik lehernya. El, Mama pulang, Nak, kamu di mana?" teriak Nia sambil menangis. Suaranya menggema di rumah besar itu. Tidak ada jawaban. Hanya gema suaranya sendiri. Sampai kemudian, saat Nia turun kembali ke lantai 1 dekat dapur, telinganya menangkap suara yang sangat lirih. Bukan suara tangisan, tapi suara ketukan pelan. Tok, tok, tok. Suaranya berasal dari arah belakang dapur. Area servis. Area yang biasanya kotor dan lembab. Area gudang penyimpanan barang bekas. Jantung Nia berhenti berdetak sesaat. Ia menatap pintu kayu tua di ujung lorong dapur yang digembok dari luar dengan rantai besi. Dengan langkah gemetar, Nia mendekati pintu itu. Ia menempelkan telinganya ke kayu yang lapuk. "Mama." Suara itu kecil sekali. Lemah. Hampir seperti cicit tikus. Tapi Nia tahu suara itu. Itu suara malaikat kecilnya. Dunia Nia menjadi merah. Ia tidak lagi peduli pada hukum, sopan santun, atau tata krama. Ia berlari ke dapur, menyambar sebuah ulekan batu cobek yang berat, dan kembali ke depan pintu gudang itu. Brak, brak. Nia memukulkan batu itu ke gembok besi sekuat tenaga, sambil berteriak histeris. Di belakangnya, Leili Sagita dan Kirana baru saja lari menyusul masuk dengan wajah ketakutan setengah mati. "Jangan buka," jerit Leili. Nia tidak peduli. Pukulan ketiga. Gembok itu patah. Nia menendang pintu gudang hingga terbuka lebar. Bau apek, bau pesing, dan udara pengap langsung menyergap keluar. Dan di sana, di bawah sorotan cahaya lampu dapur yang masuk ke ruangan gelap itu, Nia melihat pemandangan yang akan menghantuinya seumur hidup. Pemandangan yang membuat seluruh darah di tubuhnya mendidih dan mengubah kesedihannya menjadi dendam kesumat yang tak terpadamkan. Pintu gudang itu terbuka lebar setelah tendangan terakhir Nia. Debu tebal beterbangan, menari-nari di bawah sorotan lampu dapur yang menyusup masuk. Bau yang keluar dari ruangan itu bukan sekadar bau apek barang lama. Itu bau amonia, bau ompol yang mengering, dan bau makanan basi yang menyengat hidung. Bau penderitaan. Nia berdiri mematung di ambang pintu. Napasnya tertahan di tenggorokan. Matanya menyisir ruangan sempit berukuran 2x3 meter itu. Di sana bertumpuk kardus-kardus bekas kulkas, tumpukan koran tua, dan sarang laba-laba di sudut-sudut plafon. Tidak ada jendela. Satu-satunya ventilasi hanya lubang angin kecil di atas pintu yang kini sudah hancur kuncinya. "El," panggil Nia. Suaranya bukan teriakan, melainkan bisikan ngeri. Di sudut paling gelap, di balik tumpukan kursi lipat yang rusak, ada pergerakan kecil. Sebuah gundukan kain kumal bergerak perlahan. Nia melangkah masuk. Lantainya lengket. Ia menyalakan senter dari ponselnya karena lampu gudang itu mati, atau sengaja dimatikan. Cahaya putih menyilaukan menyorot ke sudut itu. Mata Nia terbelalak. Dunianya berhenti berputar. Di atas lembar tikar anyaman yang sudah sobek-sobek, meringkuk sesosok tubuh kecil. Tubuh itu begitu kurus hingga tulang rusuknya terlihat menonjol dari balik kaos oblong yang sudah kekecilan dan dekil. Celananya kotor. Rambutnya yang dulu Nia rawat dengan sampo mahal kini gimbal dan lengket. Anak itu mengangkat wajahnya, menyipitkan mata karena silau senter. Wajah itu wajah El. Tapi pipinya cekung, matanya yang besar kini dikelilingi lingkaran hitam pekat seperti mayat hidup.
Bibirnya pecah-pecah kering. "Mama?" Suara itu serak, seperti suara orang tua yang kehabisan napas. Nia menjatuhkan ponselnya. Ia jatuh berlutut di lantai yang kotor itu, tidak peduli pada noda atau kuman. "El. Ya Allah, El." Nia merangkul tubuh anaknya. Ringan. Terlalu ringan. Rasanya seperti memeluk kerangka yang dibungkus kulit. Panas tubuh El tinggi sekali, demam membakar kulitnya yang penuh daki. Di belakang Nia, Leili Sagita berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat pasi yang kini berubah menjadi merah padam karena panik. Ia tidak merasa bersalah, ia merasa tertangkap basah. "Nia, jangan lebay kamu," seru Leili dengan suara tinggi untuk menutupi ketakutan. "Dia itu lagi sakit kulit. Penyakit menular. Makanya Mama taruh di situ biar nggak nularin anak Kirana. Jangan dipegang, nanti kamu ketularan." Nia tidak mendengarkan. Ia mendekap kepala El ke dadanya, menciumi rambut anaknya yang bau apek sambil menangis meraung-raung. "Maafin Mama, Nat. Maafin Mama telat. Ya Allah, sakit apa kamu, sayang?" Kirana Larasati muncul di belakang ibunya, menutup hidung dengan sapu tangan sutra. "Ih, bau banget sih. Tuh kan, Ma, aku bilang juga apa. Anak ini jorok. Nia, mending lo keluar deh. Lo bikin drama di depan tamu. Tahu nggak? Malu-maluin keluarga." Nia perlahan melepaskan pelukannya. Ia menatap leher El. Ada bekas merah melingkar di sana. Luka lecet yang masih basah. Nia menelusuri luka itu ke bawah, ke arah kaki. Dan saat itulah Nia melihatnya. Di pergelangan kaki kiri El yang kurus, terpasang sebuah rantai besi kecil, rantai yang biasa dipakai untuk menggembok sepeda atau mengikat anjing. Rantai itu dililitkan ke kaki meja besi berat yang ada di sudut gudang. Kaki El lecet parah, bernanah, dan membengkak karena gesekan besi kasar itu. Nia terdiam. Tangisnya berhenti mendadak. Kesedihannya menguap, digantikan oleh sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya. Naluri membunuh. Ia menoleh perlahan ke arah pintu. Tatapannya bukan lagi tatapan seorang menantu yang hormat. Itu tatapan predator yang anaknya baru saja diganggu. "Kalian merantainya?" tanya Nia. Suaranya rendah, bergetar, tapi tajam seperti silet. "Kalian merantai anakku, seperti anjing?" Leili Sagita mundur selangkah. Ia pernah melihat Nia marah pada asisten rumah tangga yang menghilangkan baju, tapi ia belum pernah melihat Nia seperti ini. Aura hitam seolah keluar dari tubuh Nia. Itu demi kebaikan dia." Leili membela diri, suaranya melengking. El itu hiperaktif. Dia lari-lari terus, mecahin barang. Kemarin vas Gucci Mama dari Itali pecah gara-gara dia. Kalau nggak diikat, dia bakal ngerusakin satu rumah. Kamu sebagai ibu nggak becus ngadidik, jadi Mama yang ambil alih. Mecahin Gucci? Nia berdiri perlahan. "Demi Gucci keramik sampah itu, kamu siksa cucumu sendiri." Nia menendang sebuah piring plastik yang ada di dekat kaki El. Piring itu bergeser, menumpahkan isinya, nasi putih yang sudah berlendir kuning dan kepala ikan asin yang dikerubuti semut. Tidak ada sayur, tidak ada daging, tidak ada susu. "Ini apa?" bentak Nia sambil menunjuk makanan itu. "Kalian pesta steak wagyu di depan. Kalian makan catering hotel bintang 5. Dan anakku, anak kandung Ari Wibowo, kalian kasih makan sampah." Kirana menyahut, "Heh, itu ikan asin mahal ya? Jangan sok tahu. Lagian dia nggak mau makan kalau dikasih yang enak-enak. Lidahnya lidah kampung, mirip pembantu lo yang baru dipecat itu." "Cukup!" Nia berteriak. El merintih ketakutan mendengar teriakan ibunya. Ia menarik ujung baju Nia. "Mama, jangan marah. Nanti nenek pukul lagi. El udah abisin nasinya kok. Jangan pukul El." Kalimat polos itu menghantam dada Nia lebih keras daripada pukulan fisik apapun. "Nanti nenek pukul lagi." Nia berlutut kembali, berusaha melepaskan rantai di kaki El. Tidak ada kuncinya. Rantai itu digembok mati. Mana kuncinya? Nia menengadah, menatap Leili. Leili membuang muka. "Hilang. Udah seminggu kuncinya hilang. Makanya belum dilepas." "Hilang?" Nia tertawa sinis,
tawa yang mengerikan. Jadi selama seminggu anakku terikat di sini, buang air di sini, tidur di sini, karena kuncinya hilang? Dan kalian pesta ulang tahun. Nia melihat sekeliling. Ia butuh alat. Matanya menangkap sebuah linggis kecil berkarat di pojok gudang. Tanpa pikir panjang, Nia menyambar linggis itu. Leili dan Kirana menjerit histeris. Nia, kamu mau ngapain? Jangan gila ya, itu pembunuhan. Nia tidak mengarahkan linggis itu ke mereka. Belum. Ia menghantamkan ujung linggis ke gembok di kaki El. Tang, tang. Percikan api muncul. Nia memukul seperti orang kesurupan. Ia tidak peduli tangannya lecet terkena getaran besi. Tahan sakitnya dikit ya, nak. Mama bebasin kamu. Mama bebasin kamu sekarang. El menutup telinganya, gemetar hebat. Pada pukulan kelima, gembok murahan itu patah. Rantai terlepas. El terkulai lemas ke lantai. Kakinya yang bengkak terlihat mengerikan, kulitnya mengelupas memperlihatkan daging merah. Nia membuang linggis itu ke sembarang arah, hampir mengenai kaki Kirana yang langsung melompat ketakutan. Nia mengangkat tubuh El dalam gendongannya. El melingkarkan tangannya yang kurus ke leher Nia, menyembunyikan wajahnya di ceruk leher ibunya. Bau keringat dan ompol El bagi Nia saat ini adalah bau paling suci di dunia. Ia tidak akan melepaskannya lagi. Kita keluar dari neraka ini, sayang, bisik Nia. Nia melangkah menuju pintu. Leili Sagita merentangkan kedua tangannya, menghalangi jalan keluar. Kamu nggak boleh bawa dia keluar, desis Leili, matanya melotot panik. Di luar banyak tamu penting. Ada istri wali kota. Ada teman-teman arisan mama. Kalau mereka lihat El kayak gini, mau ditaruh di mana muka mama? Oh. Nia tersenyum miring. Air mata masih mengalir di pipinya, tapi matanya menyala. Kamu takut malu? Bagus. Karena aku memang berniat membuatmu malu sampai ke liang lahat. Minggir, ucap Nia dingin. Enggak. Leili bersikeras. Keringat dingin mulai melunturkan bedak tebalnya. Kita bicarakan ini baik-baik di dalam. Mama bisa jelasin? El itu kesurupan. Ya, dia kemasukan jin. Makanya mama pasung. Mama lagi cari ustaz buat rukyah dia. Kamu jangan salah paham dulu. Kebohongan itu meluncur begitu saja, semakin tidak masuk akal. Minggir atau aku tabrak, ancam Nia. Kirana menarik lengan ibunya. Biarin aja. Nanti kita bilang ke tamu kalau Nia yang nyiksa anaknya sendiri terus nuduh kita. Orang bakal lebih percaya kita, Kita kan keluarga terpandang. Nia tidak menunggu lagi. Ia menabrak bahu Leili Sagita dengan keras menggunakan bahunya. Leili terhuyung dan jatuh terduduk di lantai dapur yang kotor. Kurang ajar. Mantu durhaka, teriak Leili. Nia terus berjalan. Langkahnya berat tapi pasti. Ia keluar dari dapur, melewati ruang tengah yang megah dengan lampu kristal gantung seharga ratusan juta. Di dinding terpajang foto-foto keluarga besar yang tampak bahagia. Foto Nia dan Ari tersenyum lebar saat pernikahan. Foto Leili memeluk cucu-cucunya, termasuk El saat masih sehat. Semua itu palsu. Saat Nia melangkah menuju pintu utama yang terhubung ke taman, El berbisik lemah. El aus. Hati Nia hancur berkeping-keping. Ia berhenti di meja prasmanan yang ada di ruang tamu, meja khusus VIP yang belum tersentuh. Di sana ada gelas-gelas berisi es jeruk segar. Nia mengambil satu gelas. Tangan El gemetar hebat saat mencoba memegangnya, sampai air jeruk itu tumpah membasahi baju Nia. Pelan-pelan, nak, isak Nia. Ia membantu meminumkan air itu. El meminumnya dengan rakus, seperti orang yang baru berjalan melintasi gurun pasir. Lagi, Nia menuangkan gelas kedua. Gelas ketiga. Sementara itu, di luar, musik dangdut sudah berhenti. Suasana hening. Para tamu mulai bertanya-tanya kenapa Leili lari ke dalam, dan terdengar suara teriakan. Nia melihat bayangan dirinya di cermin besar di foyer. Seorang wanita karir yang sukses, kini berantakan, menggendong anak yang tampak seperti pengemis, dengan baju basah tumpahan air jeruk. Tapi Nia tidak peduli. Ia justru ingin semua orang melihat ini.
Ayo, El. Kita lihat teman-teman nenek, kata Nia. Ia membuka pintu utama lebar-lebar. Sore itu, cahaya matahari senja menyorot langsung ke teras rumah. Puluhan pasang mata langsung tertuju pada Nia. Gelas-gelas berdenting. Garpu-garpu berhenti di udara. Nia berdiri di puncak tangga teras. Angin sore meniup rambutnya yang kusut. Ia mengangkat wajahnya tinggi-tinggi, memperlihatkan El dalam gendongannya kepada dunia. Suara pekikan tertahan terdengar dari beberapa ibu-ibu. Ya ampun, itu siapa? Itu anak Nia? Kok kurus kering begitu? Astaga, kakinya. Lihat kakinya berdarah. Leili, Sagita dan Kirana berlari keluar menyusul Nia. Wajah Leili bukan lagi pucat, tapi abu-abu. Ia tahu, reputasi yang ia bangun puluhan tahun sebagai sosialita dermawan sedang hancur detik ini juga. Bapak-bapak, ibu-ibu. Leili berteriak, suaranya parau. Jangan lihat. Tolong jangan lihat. Menantu saya ini lagi depresi. Anaknya sakit kanker. Ya, kanker. Makanya kurus. Dia lagi halusinasi. Nia menatap mertuanya dengan jijik. Kanker? Nia menoleh ke arah kerumunan tamu. Di sana ada istri Pak RT, ada teman-teman arisan Leili, ada kolega bisnis Ari. Kalian dengar? Suara Nia lantang, memecah keheningan. Mertua saya bilang anak saya kanker. Nia mengangkat kaki El perlahan, memperlihatkan bekas jeratan rantai besi yang membiru dan bernanah. Kanker jenis apa yang meninggalkan bekas rantai besi di kaki balita? Teriak Nia. Kanker jenis apa yang membuat neneknya mengurung cucunya di gudang tikus sementara dia pesta pora di sini? Kerumunan menjadi riuh. Rantai? Ya Tuhan, itu disiksa? Kejam banget Bu Leili. Foto. Beberapa tamu mulai mengeluarkan ponsel, merekam kejadian itu. Matikan HP kalian. Dilarang merekam. Ini properti pribadi. Teriak Kirana Larasati, berlarian mencoba menutupi kamera para tamu. Satpam. Pak Ujang. Usir mereka semua. Tapi Pak Ujang hanya diam di posnya. Ia sendiri ngeri melihat kondisi Den El. Ia punya hati nurani. Ia tidak mau membela majikannya kali ini. Leili Sagita sadar situasinya sudah tidak terkendali. Ia mengubah taktik. Tiba-tiba ia menjatuhkan diri ke lantai, menangis meraung-raung, akting korban dimulai. Ya Allah, Nia tega kamu fitnah Mama. Ratap Leili sambil memegangi dadanya. Mama yang rawat El siang malam. Mama yang suapin dia. Dia kurus karena susah makan. Dia hiperaktif suka lari-lari makanya Mama ikat biar nggak ketabrak mobil. Mama cuma mau ngelindungin dia. Kamu malah nuduh Mama nyiksa. Dasar air susu dibalas air tuba. Aktingnya luar biasa meyakinkan. Beberapa tamu yang tua mulai ragu. Iya juga sih, Bu Leili kan baik banget biasanya. Bisik seseorang. Nia merasakan darahnya mendidih. Ia menurunkan El perlahan di kursi rotan teras. El, tunggu sebentar ya, bisik Nia. Nia berjalan menuruni tangga teras, mendekati Leili yang sedang bersimpuh, drama, di lantai marmer. Kamu bilang kamu rawat dia? Tanya Nia pelan. Leili mendongak, air mata buayanya mengalir deras. Iya, Mama sayang sama El. Kamu yang sibuk kerja, ninggalin anak demi uang. Kamu ibu yang gagal. Nia merogoh saku trench coatnya. Ia mengeluarkan ponselnya yang layarnya retak tapi masih menyala. Ia membuka galeri, memperlihatkan foto screenshot chat dari Bei Inah. Bei Inah, pembantu yang kamu pecat, bilang kamu kasih makan El nasi basi. Kata Nia, memperlihatkan layar HP itu ke wajah Leili, lalu memutarnya ke arah tamu-tamu terdekat. Bei Inah bilang kamu mindahin El ke gudang karena El berisik dan ngabisin beras. Apa itu bentuk kasih sayang? Itu fitnah pembantu rendahan. Sergah Kirana yang kini berdiri di samping ibunya. Dia dendam karena dipecat nyuri duit. Oh ya? Nia menantang. Kalau begitu, ayo kita lihat CCTV. Wajah Leili dan Kirana seketika membeku. Mata mereka membulat sempurna. Rumah itu dilengkapi CCTV canggih di setiap sudut, termasuk dapur dan lorong menuju gudang.
Leili memasangnya untuk memantau pembantu agar tidak mencuri. Ironisnya, alat itu kini menjadi senjata makan tuan. CCTV lagi rusak. Gagap Leili. Barusan nyala kok. Potong Nia cepat. Lampu indikator merahnya berkedip di pojok sana. Nia tidak menunggu jawaban. Ia berbalik dan lari kembali ke dalam rumah, menuju ruang kerja mendiang ayah mertuanya di mana server CCTV berada. Cegah dia, jerit Leili. Suaranya bukan lagi suara nenek yang sedih, tapi suara monster yang panik. Kirana, hancurkan servernya, cepat. Kirana berlari mengejar Nia. Hak tinggi sepatunya berbunyi tak-tak-tak di lantai marmer. Tamu-tamu ternganga. Teriakan Leili barusan membuka kedok aslinya. Siapa orang yang menyuruh menghancurkan server kalau dia tidak bersalah? Di ruang kerja, Nia sampai lebih dulu. Ia melihat kotak DVR hitam di atas meja. Kirana masuk menyerbu, menjambak rambut Nia dari belakang. Lepasin. Jangan sentuh itu, bangsat. Nia menjerit kesakitan karena rambutnya ditarik. Tapi adrenalinnya jauh lebih kuat. Ia menyikut perut Kirana sekuat tenaga. Ag. Kirana terbungkuk memegangi perutnya. Nia mencabut kabel-kabel DVR itu dengan paksa. Ia tidak punya waktu untuk mengcopy data. Ia harus membawa fisiknya. Ia mendekap kotak hitam itu erat-erat di dadanya. Kirana mencoba bangkit, mengambil vas bunga berat di meja. Balikin atau gue pecahin kepala lo. Nia berbalik, matanya menatap nyalang ke arah kakak iparnya itu. Coba saja, tantang Nia. Pecahin kepalaku. Biar tambah pasal pembunuhan buat kalian. Pikir pakai otak lo yang dangkal itu, Kirana. Tamu-tamu di luar udah rekam semuanya. Lo mau masuk penjara seumur hidup atau cuma 10 tahun? Tangan Kirana gemetar. Vas bunga itu tertahan di udara. Ia ragu. Nia memanfaatkan kesempatan itu untuk lari keluar ruangan, membawa bukti paling mematikan di tangannya. Nia kembali ke teras dengan napas terengah-engah, memeluk DVR di dada kirinya, sementara tangan kanannya kembali menggendong El yang masih lemas di kursi rotan. Leili Sagita sudah berdiri, tidak lagi bersimpuh. Wajahnya keras, penuh kebencian. Ia tahu sandiwaranya sudah tamat. Tamu-tamu sudah mundur menjauh, memandang Leili dengan tatapan jijik dan ngeri. Pesta ulang tahun Dito sudah bubar total tanpa ada yang memakan hidangannya. Balikin itu, Nia, suara Leili dingin, mengancam. Itu aset rumah tangga. Kalau kamu bawa pergi, Mama laporin kamu pencurian. Nia tertawa. Tawa yang hambar dan lelah. Laporin aja, Ma. Silakan. Ayo kita adu laporan. Aku lapor pasal penyekapan anak, penganiayaan, dan penelantaran. Kamu lapor pencurian kotak besi rongsokan ini. Kita lihat polisi lebih tertarik mana. Leili maju mendekat, merendahkan suaranya agar tamu tidak terlalu mendengar detailnya. Nia, dengerin Mama. Kita keluarga. Jangan bikin malu. Kamu mau apa? Harta? Warisan? Mama kasih sertifikat ruko di Kemang buat kamu. Asal kamu hapus rekaman itu, dan kita bilang ke orang-orang El jatuh dari tangga. Oke? Kita damai. Sogokan. Upaya terakhir seorang pengecut. Nia menatap wajah tua yang penuh operasi plastik itu. Wajah yang selama 5 tahun ini ia hormati, ia cium tangannya, ia belikan tas-tas branded. Ternyata di balik wajah itu ada iblis yang tega menyakiti darah dagingnya sendiri, hanya karena masalah sepele. Nia teringat rintihan El tadi. Nanti nenek pukul lagi. Rasa panas menjalar dari dada ke telapak tangan kanan Nia. Ia menurunkan El sebentar ke sofa teras. Ia berdiri tegak berhadapan dengan Leili. Sertifikat ruko? Tanya Nia pelan. Iya, 2 ruko. Nilainya 5 miliar. Ambillah. Leili tersenyum lega, mengira Nia tergiur. Plaak. Suara tamparan itu begitu keras hingga menggema di halaman yang hening. Burung-burung gereja di pohon mangga beterbangan kaget. Wajah Leili terlempar ke samping. Bekas telapak tangan merah menyala tercetak jelas di pipinya yang putih bedak. Sudut bibirnya pecah berdarah. Leili memegang pipinya, matanya melotot tak percaya. Kamu nampar Mama? Itu bukan tamparan dari menantu, ucap Nia dingin,
tangannya masih terasa panas. Itu tamparan dari seorang ibu yang anaknya kau sakiti. Uang 5 miliar, 1 triliun pun, gak akan bisa bayar 1 tetes air mata anakku. Nia mengambil ponselnya, menekan tombol speed dial yang sudah ia siapkan sejak di taksi tadi. Halo, polisi? Saya mau melaporkan kasus penganiayaan anak dan penyekapan. Lokasi di Pondok Indah. Nia menyebutkan alamat lengkap dengan suara lantang. Matanya tak lepas menatap mata Leili yang kini dipenuhi ketakutan murni. Pelakunya adalah mertua saya sendiri. Saya tunggu sekarang. Saya pegang bukti CCTV dan korban ada di tangan saya. Nia menutup telepon. Habis kamu, MA, bisik Nia. Mulai detik ini, neraka kamu baru saja dimulai. Leili Sagita jatuh terduduk lagi. Kali ini bukan akting. Kakinya lemas sungguhan. Di kejauhan, sayup-sayup terdengar suara sirine mendekat. Pesta mewah itu resmi berakhir, berganti menjadi tempat kejadian perkara. Nia kembali memeluk El. Tenang, nak. Polisi Om Baik mau datang. Mereka mau tangkap nenek sihir. Kamu aman sama mama. El hanya mengangguk lemah. Matanya mulai terpejam karena kelelahan yang amat sangat. Di pelukan ibunya, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia merasa hangat. Raungan sirine itu terdengar bagaikan musik orkestra kematian bagi Leili Sagita, namun terdengar seperti nyanyian harapan bagi Nia Ramadhani. 2 mobil patroli polisi berwarna abu-abu dengan garis kuning, masuk menerobos gerbang rumah mewah di Pondok Indah itu. Lampu rotator biru berputar-putar, memantul di dinding marmer putih, menciptakan suasana genting yang mencekam. Para tamu undangan yang tadinya masih berkerumun karena penasaran, kini mundur teratur. Mereka tahu ini bukan lagi drama keluarga biasa, ini kasus kriminal. 4 orang petugas berseragam turun dengan sigap. Salah satu dari mereka, seorang inspektur dengan wajah tegas dan kumis tebal, menghampiri Nia yang masih duduk di teras sambil memeluk El. Selamat sore. Kami menerima laporan penganiayaan anak di alamat ini. Siapa pelapornya? Tanya inspektur itu tegas. Saya, Pak, jawab Nia. Suaranya tenang, kontras dengan penampilannya yang berantakan. Nama saya Nia Ramadhani. Ini anak saya, El. Korban penyekapan dan penganiayaan. Inspektur itu menunduk, melihat kondisi El. Mata petugas yang sudah biasa melihat kriminal itu pun tampak terkejut. Luka di kaki El yang bernanah, tubuhnya yang tinggal tulang berbalut kulit, dan bau tidak sedap yang menguar dari tubuh bocah itu menceritakan segalanya tanpa perlu kata-kata. Ya Tuhan! Gumam inspektur pelan. Ia segera memberi kode pada anak buahnya. Panggil ambulans tambahan. Dokumentasikan luka korban sekarang. Sisanya, amankan TKP. Tunggu dulu, Pak. Tunggu. Leili Sagita maju dengan langkah terseok-seok, dibantu oleh Kirana. Wajahnya berusaha dipasang seberwibawa mungkin meski sisa air mata buayanya masih ada. Bapak tahu siapa saya? Saya Leili Sagita. Suami saya dulu pejabat. Bapak tidak bisa sembarangan masuk rumah orang tanpa surat. Inspektur itu menatap Leili datar. Ibu Leili, ini laporan flagran delik atau tertangkap tangan. Kondisi korban sangat nyata. Kami tidak butuh surat geledah untuk menyelamatkan nyawa anak kecil. Siapa yang bertanggung jawab atas kondisi anak ini? Dia sakit, Pak. Sakit jiwa? Teriak Kirana membela ibunya. Kami kurung biar nggak ngerusak barang. Itu tindakan pengamanan keluarga. Pengamanan dengan rantai anjing, potong Nia tajam. Ia menoleh ke arah inspektur. Pak, tolong Bapak lihat sendiri, kamar, tempat anak saya dikurung. Di belakang dapur. Bekas gudang. 2 petugas langsung bergerak menuju dapur. Leili mencoba menghalangi, tapi didorong minggir dengan tegas. Minggir, Bu. Jangan menghalangi petugas atau kami borgol ibu sekarang juga karena pasal melawan aparat. 5 menit kemudian, petugas itu kembali. Wajah mereka merah pada menahan marah dan mual. Salah satu petugas membawa rantai besi berkarat dan piring plastik berisi nasi basi yang tadi ditendang Nia. Lapor, Endan, kata petugas itu dengan suara bergetar menahan emosi. TKP di gudang belakang sangat tidak layak. Tidak ada ventilasi,
penuh kotoran manusia, dan ditemukan alat pengikat ini. Ini murni penyekapan. Inspektur mengangguk kaku. Ia menatap Leili Sagita yang kini gemetar hebat. Ibu Leili, Ibu Kirana, silakan ikut kami ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Sekarang. Nggak mau. Saya mau tunggu pengacara saya. Jerit Leili histeris saat petugas mencoba memegang lengannya. Nia, kamu tega ya sama mertua. Aku kutuk kamu. Nia tidak menoleh. Ia sibuk menenangkan El yang menangis karena takut melihat banyak orang berseragam. SSHH, sayang. Om polisi baik. Mereka mau bawa nenek pergi supaya nenek nggak bisa jahatin El lagi. El aman sama mama. Di saat yang sama, ambulans dari rumah sakit swasta yang dipanggil polisi tiba. Tim medis bergegas turun dengan berankar. Ibu Nia, tanya dokter jaga. Mari, Bu. Anak ibu butuh penanganan ICU segera. Dehidrasinya parah. Nia mengangguk. Ia berdiri, mengangkat tubuh El ke atas berankar empuk itu. Sebelum masuk ke dalam ambulans, Nia menoleh sekali lagi ke arah rumah megah itu. Rumah yang dulu ia pikir adalah istana bagi anaknya, ternyata adalah penjara. Bawa DVR CCTV itu, Pak, kata Nia pada polisi, menunjuk kotak hitam yang masih tergeletak di meja teras. Itu rekaman dosa mereka. Sirine ambulans memecah sore, membawa Nia dan El menjauh dari neraka itu, meninggalkan Leili Sagita yang sedang berteriak-teriak memaki polisi di halaman rumahnya sendiri. Malam harinya, rumah sakit Medistra. Ari Wibowo berlari di lorong rumah sakit dengan napas memburu. Ia baru saja mendarat dari Balikpapan dan langsung memacu mobilnya seperti orang gila setelah mendapat telepon dari kepolisian. Kemeja kerjanya yang lusuh basah oleh keringat. Pikirannya kacau balau. Apa yang sebenarnya terjadi? Mama bilang El cuma sakit demam. Kirana bilang Nia histeris dan memfitnah keluarga. Tapi kenapa polisi terlibat? Ari sampai di depan ruang VVIP yang dijaga oleh 2 orang berbadan tegap, bodyguard sewaan Nia. Minggir. Saya suaminya, bentak Ari. Pintu kamar terbuka. Bukan bodyguard yang membukanya, tapi Tio Pakusadewo, pengacara senior yang juga sahabat mendiang ayah Nia. Wajah Tio keras dan dingin. Om Tio? Ari terkejut. Ngapain Om di sini? Mana Nia? Mana anakku? Masuk, kata Tio singkat. Tapi jaga mulutmu. Satu kata saja kamu membela ibumu, saya seret kamu keluar. Ari masuk dengan bingung. Ruangan itu hening, hanya terdengar suara bip-bip dari monitor detak jantung. Di atas ranjang pasien yang besar, tubuh kecil El terlihat tenggelam. Selang infus, selang oksigen, dan berbagai kabel menempel di tubuh kurusnya. Nia duduk di samping ranjang, menggenggam tangan mungil El, wajahnya sembab tapi tatapannya kosong. Ari mendekat pelan. Kakinya terasa lemas saat melihat kondisi anaknya dari dekat. Ya Allah! Ari menutup mulutnya. Air mata langsung tumpah. El, kenapa jadi begini? Nia tidak menoleh. Ia terus menatap wajah tidur anaknya. Tanya ibumu. Ari menyentuh kaki El yang diperban tebal. Ini kenapa kakinya? Rantai, jawab Nia datar. Ibumu merantainya di gudang belakang dapur. Selama seminggu. Dikasih makan nasi basi. Disuruh tidur di atas kencingnya sendiri. Nggak mungkin. Ari menggeleng, penyangkalannya muncul sebagai mekanisme pertahanan diri. Mama nggak mungkin sejahat itu, Nia. Mungkin El nakal dan Mama cuma mau hukum sebentar, tapi kebablasan. Nia menoleh perlahan. Tatapannya begitu tajam, hingga Ari merasa seperti ditusuk pisau. Kebablasan? Nia berdiri. Ia mengambil sebuah amplop coklat dari meja nakas, dan melemparkannya ke dada Ari. Baca itu. Itu hasil visum sementara. Bentak Nia, suaranya pecah karena emosi yang ditahan. Ada retak di tulang rusuknya, Ari. Ada bekas sundutan rokok di punggungnya. Rokok siapa? Ibumu nggak merokok, tapi pacar Kirana sering datang ke rumah, kan? Mereka jadikan anakmu asbak, Ari, dan kamu bilang kebablasan? Ari membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Membaca laporan medis yang penuh dengan istilah mengerikan. Malnutrisi tingkat berat,
dehidrasi akut, trauma tumpul multipel, infeksi kulit akibat gesekan logam. Lutut Ari menyerah. Ia jatuh terduduk di lantai rumah sakit, menangis meraung-raung sambil memukuli lantai. Arg. Mama A. Ari merasa bodoh. Ia merasa gagal. Selama ini ia buta. Setiap kali Nia mengeluh soal perlakuan ibunya, Ari selalu membela ibunya. Sabar ya, Mama emang gitu orangnya keras. Kamu ngalah aja. Mama sayang kok sama kita. Kalimat-kalimat pembelaan itu kini berbalik menyerangnya seperti racun. Kepatuhannya pada ibunya telah mengorbankan darah dagingnya sendiri. Kamu di mana saat anakmu kelaparan? Mas, tanya Nia dingin. Kamu sibuk kerja buat siapa? Buat kirim uang bulanan ke ibumu? Uang yang dipakai buat pesta ulang tahun anak Kirana, sementara anakmu makan sisa sampah. Ari merangkak mendekati kaki Nia, memeluk kaki istrinya. Maafin aku, Nia, maafin aku nggak tahu. Sumpah demi Tuhan aku nggak tahu. Nia tidak menendangnya, tapi dia juga tidak membalas pelukan itu. Hatinya sudah mati rasa untuk suaminya. Simpan maafmu buat El nanti kalau dia sadar, kata Nia, menarik kakinya menjauh. Sekarang, tentukan pilihanmu. Kamu mau jadi anak mami yang membela iblis itu, atau kamu mau jadi ayah bagi anakmu? Karena kalau kamu berani satu langkah saja membela mereka di kantor polisi, aku pastikan kamu tidak akan pernah melihat El lagi seumur hidupmu. Ari menghapus air matanya kasar. Wajahnya yang tadi penuh kesedihan kini berubah menjadi kemarahan yang sama besarnya dengan Nia. Aku akan bunuh mereka, geram Ari. Jangan kotori tanganmu, sela Om Tio dari sudut ruangan. Biar hukum yang menghancurkan mereka pelan-pelan. Tugasmu sekarang adalah menjadi saksi. Kamu harus bersaksi memberatkan ibumu sendiri. Sanggup? Ari menatap anaknya yang terbaring lemah. Ia mencium kening El yang panas. Sanggup. Aku akan pastikan Mama membusuk di penjara. Keesokan harinya, proses hukum bergulir cepat. Kasus ini menjadi prioritas karena viral di media sosial. Postingan Nia, foto tangan El yang diinfus dengan caption, "Keadilan untuk malaikat kecilku," telah dibagikan ratusan ribu kali. Netizen Indonesia mengamuk. Di ruang penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, Tio Pakusadewo duduk dengan tenang mendampingi Nia. Di hadapan mereka, penyidik senior sedang memeriksa berkas visum et repertum yang baru saja keluar lengkap dari RS Polri. Hasil visum ini sangat memberatkan, Bu Nia, kata penyidik sambil membetulkan kacamatanya. Selain luka fisik yang kasat mata, ada kerusakan pada lambung korban akibat memakan makanan yang sudah terkontaminasi bakteri E. coli dalam jangka waktu lama. Ini membuktikan bahwa pemberian makanan tidak layak itu bukan kejadian satu kali, tapi sistematis. Nia mengepalkan tangannya di bawah meja. Setiap fakta baru rasanya seperti sayatan baru di hatinya. Lalu, masalah psikis. Lanjut penyidik, membuka halaman berikutnya. Psikiater anak menyatakan korban mengalami PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, berat. Korban takut pada kegelapan dan suara keras. Korban juga menunjukkan tanda Stockholm Syndrome ringan, di mana dia merasa bersalah dan takut, nenek marah, jika dia makan. Biadab, desis Tio Pakusadewo pelan. Pak penyidik, dengan bukti ini, kami minta pasal berlapis. Bukan hanya UU Perlindungan Anak pasal 76C, tapi juga pasal 44 UU KDRT ayat 2, tentang kekerasan yang mengakibatkan luka berat. Ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Kami setuju, Pak Tio, jawab penyidik. Tapi ada satu kendala. Pihak terlapor, Ibu Leili Sagita, bersikeras bahwa dia melakukan itu karena terpaksa, demi keamanan anak yang dia klaim memiliki gangguan jiwa agresif. Dia membawa surat keterangan dari dokter, yang kami curigai palsu atau dokter bayaran, bahwa El memiliki kecenderungan melukai diri sendiri. Omong kosong, seru Nia. El anak normal, dia ceria, sopan. Dia baru berubah murung setelah tinggal di sana. Tenang, Nia. Tio menepuk tangan Nia. Ia tersenyum licik pada penyidik. Bapak sudah periksa DVR CCTV yang kami serahkan. Penyidik itu tersenyum tipis. Sudah, Pak. Dan itu kuncinya. Penyidik memutar laptopnya menghadap Nia dan Tio.
Sebuah rekaman video diputar. Dalam video hitam putih itu, terlihat ruang makan rumah Leili. Tanggal, seminggu yang lalu. Terlihat Leili, Kirana, dan anak-anak Kirana sedang makan pizza. El datang mendekat, menunjuk pizza dengan takut-takut. Leili menepis tangan El kasar. Plak. Lalu Leili mengambil sepotong pizza, meludahinya, dan melemparnya ke lantai. Makan itu kalau mau, teriak Leili, terlihat dari gerak mulutnya. El menangis, memungut pizza itu. Kirana tertawa sambil merekam kejadian itu dengan HP-nya. Nia memalingkan wajah, tidak sanggup melihat. Air matanya menetes lagi. Video ini mematahkan semua alibi, gangguan jiwa, kata Tio tegas. Ini penyiksaan murni yang didasari kebencian. Sadisme. Tidak ada alasan medis untuk meludahi makanan cucu. Betul, kata penyidik menutup laptop. Kami sudah menaikkan status saksi menjadi tersangka. Surat penahanan resmi akan keluar sore ini. Tunggu apa lagi? Tanya Nia. Prosedur, Bu. Kami dengar pihak sana sedang mencoba bergerak lewat pintu belakang. Tapi tenang saja, bukti ini terlalu kuat. Sementara itu, di ruang tunggu VIP kantor polisi, ruangan yang disewa pengacara mahal Leili Sagita dan Kirana Larasati sedang panik luar biasa. Mereka belum ditahan di sel, masih diperiksa intensif, tapi mereka bisa merasakan dinding penjara semakin mendekat. Leili duduk dengan gelisah, memutar-mutar cincin berliannya. Kirana sibuk menelepon sana-sini. Gimana, Ki? Om Jenderal bisa bantu? Tanya Leili putus asa. Kirana membanting ponselnya ke sofa. Nggak diangkat. MA. Nomornya nggak aktif. Giliran kita kasih tas Hermes kemarin dia manis-manis. Sekarang ada kasus dia kabur. Pengacara mereka, seorang pria muda yang licin bernama Farhat, masuk dengan wajah masam. Gimana? Head? Berapa mereka minta? 1 miliar? 2 miliar? Mama transfer sekarang asal mama nggak usah nginep di sel malam ini, cecar Leili. Farhat menggeleng sambil menghela napas panjang. Susah, Bu Leili. Kasat Reskrim nolak ketemu saya. Katanya kasus ini, atensi publik. Nia Ramadhani pintar banget mainin media sosial. #Safel jadi trending topik nomor 1 di Twitter X. Wartawan udah numpuk di depan lobi. Nggak ada polisi yang berani terima duit kalau sorotannya begini. Risikonya jabatan copot. Sialan si Nia. Leili menggebrak meja. Anak kampung itu benar-benar mau hancurin aku. MA, kita harus gimana? Kirana mulai menangis ketakutan. Aku nggak mau dipenjara. MA, anak-anakku gimana? Siapa yang ngurus? Kamu pikirin anak kamu. Leili membentak anaknya sendiri. Kamu yang bego. Kenapa kamu nggak hapus video di HP kamu? Polisi sita HP kamu tadi kan? Di situ banyak video kamu lagi ngetawain El. Kok salah aku? Mama yang nyuruh iket El. Kirana membalas berteriak. Diam. Farhat menengahi. Berantem nggak ada gunanya. Sekarang strategi kita satu-satunya adalah memelas. Kita harus bikin konferensi pers tandingan. Bilang kalau Nia itu menantu durhaka, sering keluyuran ke luar negeri, nelantarin anak, jadi Bu Leili yang stres ngurus cucu sendirian. Kita playing victim. Leili mengangguk cepat, merapikan rambutnya. Iya, bener. Aku jago acting. Orang-orang pasti percaya sama nenek-nenek tua yang dizalimi mantu kaya raya. Tiba-tiba pintu ruangan itu terbuka kasar. Ari Wibowo berdiri di sana. Matanya merah, rahangnya mengeras. Di belakangnya ada 2 petugas polisi wanita, Polwan. Ari. Wajah Leili berbinar. Alhamdulillah kamu dateng. Nak, tolongin mama. Istrimu gila, dia mau penjarain mama. Kamu bilang sama polisi kalau ini cuma salah paham keluarga. Ari melangkah masuk. Ia menatap ibunya, lalu menatap kakaknya. Tatapan yang asing. Tidak ada lagi Ari yang penurut. Salah paham? Tanya Ari pelan. Iya, mama cuma. Brak. Ari meninju tembok di samping kepala Leili. Gipsum tembok itu retak. Leili menjerit kaget. Farhat mundur ketakutan. Aku sudah lihat El,
Ma, suara Ari bergetar hebat. Aku lihat punggungnya. Aku lihat kakinya. Itu bukan salah paham. Itu penyiksaan. Ari, dengerin Mama dulu. Cukup, bentak Ari. Aku kesini bukan untuk bebasin Mama. Aku kesini buat nganterin barang-barang Mama. Ari melempar sebuah tas kresek hitam ke pangkuan Leili. Isinya, sikat gigi, sabun batangan murah, handuk tipis, dan daster jelek. Itu perlengkapan penjara, kata Ari dingin. Jangan harap dapat fasilitas VIP. Aku sudah bilang ke pengacara Nia, aku tidak akan kasih 1 rupiah pun uangku untuk bantuan hukum Mama. Aset Mama yang lain sudah dibekukan pengadilan atas permintaan Nia. Kamu anak durhaka. Leili menunjuk wajah Ari dengan tangan gemetar. Mama besarin kamu susah payah. Kamu lebih milih perempuan itu daripada ibu kandungmu? Aku milih anakku, Ma. Anak yang darah dagingku, yang Mama siksa. Ari berbalik badan, tidak sanggup menatap ibunya lagi. Nikmati masa tuamu di sel. Jangan harap aku atau El akan pernah menjenguk. Ari keluar ruangan. Di belakangnya, Leili Sagita meraung histeris, menyadari bahwa tameng terakhirnya, anak laki-lakinya, sudah pergi meninggalkannya. 1 jam setelah kepergian Ari, pintu ruangan itu terbuka lagi. Kali ini bukan keluarga, tapi rombongan petugas dengan rompi oranye bertuliskan, tahanan. Saudari Leili Sagita dan Saudari Kirana Larasati, ucap inspektur polisi dengan lantang, memegang selembar kertas merah. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, keterangan saksi, visum, dan rekaman CCTV, kami menetapkan kalian sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak dan penganiayaan berat. Enggak mungkin. Kirana mundur ke pojok ruangan. Aku cuma nonton. Aku enggak ikut mukul. Pembiaran terhadap tindak pidana juga ada pasalnya, Bu. Dan di rekaman, Anda terlihat menikmati penyiksaan itu, jawab inspektur dingin. Borgol mereka. 2 polwan maju. Klik, klik. Suara besi dingin mengunci pergelangan tangan Leili yang bergelang emas, dan pergelangan tangan Kirana yang terawat manicure. Lepaskan. Saya mau nelpon menteri. Saya kenal menteri. Teriak Leili meronta-ronta saat diseret keluar. Mereka digiring keluar dari ruangan VIP menuju lobi utama Polres. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh awak media. Saat pintu kaca lobi terbuka, ratusan blitz kamera menyala serentak, menyilaukan mata. Puluhan wartawan berdesakan, menyodorkan mikrofon. Bu Leili, apa benar ibu kasih makan cucu nasi basi? Bu Kirana, kenapa ibu biarkan keponakan disiksa? Apa tanggapan Anda dituduh sebagai nenek sihir oleh netizen? Leili Sagita, sang sosialita angkuh yang biasanya tampil sempurna di majalah, kini harus berjalan menunduk dengan rompi oranye norak, tanpa make-up, rambut acak-acakan, dan tangan terborgol. Wajahnya yang biasa glowing kini terlihat tua dan keriput karena stres. Masyarakat umum yang ada di kantor polisi menyoraki mereka. Nenek lampir. Hukum mati aja. Dasar keluarga sakit jiwa. Di seberang lobi, di dalam mobil Alphard hitam dengan kaca gelap, Nia Ramadhani menyaksikan pemandangan itu. Ia duduk di kursi belakang sambil memangku El yang tertidur setelah diberi obat penenang. Ari Wibowo duduk di samping sopir, menunduk dalam diam. Kamu lihat itu, Mas? Tanya Nia pelan, menatap Leili yang didorong masuk ke mobil tahanan, kerangkeng besi. Lihat, jawab Ari parau. Itu harga yang harus dibayar, kata Nia. Ingat pemandangan ini baik-baik. Kalau kamu berani menyakiti El lagi, atau membiarkan orang lain menyakitinya, kamu yang akan pakai rompi oranye itu berikutnya. Ari mengangguk. Aku tahu. Kita kemana sekarang? Ke rumah sakit, jawab Nia. Fokus kita sekarang cuma El. Sidang perdana minggu depan. Siapkan mentalmu, karena kamu akan jadi saksi utama yang mengirim ibumu ke penjara seumur hidup. Mobil Alphard itu melaju pelan meninggalkan kerumunan, menembus hujan gerimis Jakarta. Di balik gerbang kantor polisi, Leili Sagita dan Kirana Larasati memulai malam pertama mereka di lantai semen yang dingin, dikelilingi nyamuk dan bau pesing. Persis seperti apa yang mereka berikan pada El, namun kali ini, tidak ada jalan keluar.
Malam pertama di rutan pondok bambu terasa seperti abad yang panjang bagi Leily Sagita. Tidak ada kasur king cole empuk. Tidak ada pendingin ruangan yang berhembus lembut. Tidak ada pelayan yang membawakan teh hangat sebelum tidur. Yang ada hanya lantai semen yang dingin, lembab, dan bau apek yang menusuk hidung, campuran bau keringat basi, lumut, dan toilet yang jarang disiram. Leily duduk memeluk lutut di pojok sel tahanan blok karantina. Ia masih mengenakan baju yang ia pakai saat ditangkap, kebaya mahalnya kini kusut dan bernoda. Make-up-nya luntur, menciptakan garis-garis hitam di pipinya seperti topeng badut yang mengerikan. Di sebelahnya, Kirana Larasati terus-menerus menangis sesenggukan. Suaranya mulai parau. "Ma, aku nggak betah. Ma, nyamuknya banyak banget. Panas." Rengek Kirana, menggaruk lengannya yang bentol-bentol. "Diam kamu," bentak Leily, meski suaranya sendiri bergetar. "Jangan bikin mama tambah pusing. Kita cuma sebentar di sini. Besok pengacara papa kamu pasti datang bawa surat penangguhan penahanan. Kita punya uang, Kirana. Di negeri ini, uang bisa beli segalanya." "Uang apa, Ma?" Kirana membalas dengan nada sinis, matanya bengkak. "Mama lupa? Rekening mama dibekukan. Aset disita. Ari juga udah buang kita. Kita nggak punya siapa-siapa lagi." Kalimat itu menampar Leily lebih keras daripada tamparan Nia. Realita mulai merayap masuk, meretakkan dinding penyangkalan yang ia bangun. Tiba-tiba, dari sudut gelap sel yang dihuni 10 orang itu, terdengar suara tawa serak. Seorang wanita bertubuh besar dengan tato di lengan, kepala kamar alias bos, di sel itu, bangkit dari tidurnya. Namanya Yati, residivis kasus pembunuhan. Nenek sihir. Berisik banget sih lo berdua." Yati berjalan mendekat, bayangannya menutupi tubuh kecil Leily. "Ini bukan hotel, Nyonya. Lo pikir lo siapa bisa teriak-teriak di sini?" Leily mencoba mempertahankan sisa-sisa keangkuhannya. Ia mendongak, menatap Yati. "Saya Leily Sagita. Kamu jangan kurang ajar ya. Saya bisa bayar kamu kalau kamu mau jadi pelayan saya di sini." Yati tertawa terbahak-bahak, diikuti oleh tahanan lain. "Pelayan? Hahaha. Woi, denger tuh. Dia mau bayar gue." Tanpa peringatan, Yati menendang kaki Leily. Tidak terlalu keras, tapi cukup untuk membuat Leily tersungkur mencium lantai semen yang kotor. "Di sini, duit lo nggak laku. Di sini yang laku itu otot. Gue denger kasus lo dari TV di kantin tadi. Lo nyiksa cucu lo sendiri ya? Dikasih makan sampah? Dirantai kayak anjing?" Wajah Yati berubah garang. Di penjara wanita, penyiksa anak adalah kasta terendah. Bahkan pembunuh pun memandang rendah penyiksa anak. "Gue paling benci sama orang tua yang nyiksa anak kecil," desis Yati, mencengkeram kerah kebaya Leily. "Mulai besok, lo yang jadi pelayan di sini. Lo yang bersihin WC. Pakai sikat gigi lo sendiri. Ngerti?" Leily gemetar ketakutan. Air matanya tumpah. Tidak ada Ari yang bisa membelanya. Tidak ada satpam. Ia sendirian menghadapi hukum rimba. "Ampun, ampun. Cicit Leily. Dan lo," Yati menunjuk Kirana. "Lo bagian pijitin kaki gue tiap malam. Kalau nggak becus, jatah makan lo gue ambil. Biar lo ngerasain gimana rasanya lapar kayak keponakan lo." Malam itu, Leily Sagita dan Kirana Larasati tidur meringkuk di dekat lubang WC yang bau, tanpa bantal, tanpa selimut. Setiap kali mereka memejamkan mata, bayangan wajah El yang kurus dan kelaparan muncul menghantui. Karma tidak menunggu lama. Ia datang kontan, diantar langsung ke dalam sel nomor 13. 2 bulan kemudian. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ruang sidang utama penuh sesak. Kasus Nenek Rantai telah menjadi isu nasional. Wartawan, aktivis perlindungan anak, dan ibu-ibu pengajian memenuhi kursi pengunjung. Spanduk bertuliskan, "Hukum mati penyiksa anak," terbentang di luar gedung. Leily Sagita dan Kirana duduk di kursi pesakitan. Mereka berubah drastis. Leily terlihat 10 tahun lebih tua, rambutnya memutih semua, karena tidak bisa dicat di penjara. Tubuhnya kurus kering. Kirana tampak linglung, matanya cekung.
Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan dengan suara menggelegar, namun momen yang paling ditunggu adalah kehadiran saksi mahkota. Kami panggil saksi berikutnya, Ari Wibowo, ayah kandung korban dan anak kandung terdakwa 1. Pintu ruang sidang terbuka. Ari Wibowo masuk dengan setelan jas hitam rapi. Wajahnya datar, dingin, tanpa ekspresi. Ia berjalan tegap menuju kursi saksi, tidak sedikit pun menoleh ke arah ibu dan kakaknya yang menatapnya dengan tatapan memohon. Hakim ketua bertanya, "Saudara saksi, apakah saudara bersedia disumpah?" "Bersedia, Yang Mulia," jawab Ari tegas. Pengacara Leili, pengacara pro bono yang ditunjuk negara karena Leili sudah kehabisan uang, mencoba menyerang kredibilitas Ari. "Saudara Ari, bukankah Anda jarang pulang? Bagaimana Anda bisa yakin bahwa ibu Anda menyiksa anak Anda? Bukankah mungkin ini hanya kelalaian pembantu?" Ari menatap pengacara itu tajam, lalu beralih menatap ibunya. "Kelalaian pembantu tidak akan membuat anak saya dirantai dengan gembok besi, Pak Pengacara," jawab Ari lantang. "Ibu saya." Ari menarik napas panjang, suaranya mulai bergetar menahan emosi. "Ibu saya selalu mengirim foto palsu. Dia bilang El bahagia. Dia bilang El makan enak. Saya percaya karena dia ibu saya. Tapi kepercayaan saya dibayar dengan darah anak saya." Ari mengeluarkan sebuah flash disk dari sakunya dan menyerahkannya pada hakim. "Yang Mulia, ini adalah rekaman suara percakapan telepon saya dengan ibu saya seminggu sebelum penggerebekan. Saya berhasil memulihkannya dari cloud." Hakim mengizinkan rekaman diputar. Suara Leili terdengar jelas di pengeras suara ruang sidang. "Halah, Ari, uang bulanan kamu itu kurang. Si El itu makannya banyak banget kayak babi. Mama pusing. Mending uangnya buat beli tas mama daripada buat ngasih makan anak gak guna itu." Suasana sidang riuh. Pengunjung bersorak marah. "Dasar nenek iblis." Hakim mengetuk palu berkali-kali. "Harap tenang." Leili Sagita menunduk dalam-dalam. Rekaman itu adalah paku terakhir di peti matinya. Ia tidak bisa menyangkal suaranya sendiri. Tio Pakusadewo, selaku kuasa hukum Nia yang mendampingi jaksa, berdiri mengajukan pertanyaan pamungkas pada Ari. "Saudara Ari, apakah saudara memaafkan terdakwa?" Hening. Seluruh ruangan menahan napas. Ari menatap ibunya. Mata Leili basah, berharap secercah belas kasihan dari putranya. "Ayo nak, bilang kamu maafin mama." Batin Leili. Ari menatap mata ibunya lekat-lekat, lalu berkata ke mikrofon, "Sebagai anak, saya mungkin harus memaafkan. Tapi sebagai ayah dari anak yang kulitnya melepuh karena rantai besi, saya ingin mereka dihukum seberat-beratnya. Tidak ada maaf untuk iblis yang bersembunyi di balik topeng ibu." Duar. Pernyataan itu menghancurkan pertahanan mental Leili. Ia menjerit histeris di kursi pesakitan. "Ari, anak durhaka. Mama yang lahirin kamu. Tega kamu." Polisi pengawal tahanan harus memegangi Leili yang memberontak ingin menyerang anaknya sendiri. Ari tetap duduk tenang, air mata mengalir diam di pipinya. Ia telah memilih. Ia membunuh anak mami dalam dirinya demi menghidupkan jiwa seorang ayah. Hari pembacaan vonis tiba 2 minggu kemudian. Nia Ramadhani hadir di ruang sidang untuk pertama kalinya. Ia duduk di barisan depan, mengenakan pakaian serba putih, kacamata hitam, dan didampingi Tio Pakusadewo. Ia tidak membawa El. El tidak perlu melihat wajah monster-monster ini lagi. Hakim ketua, seorang pria parubaya dengan wibawa tinggi, membacakan pertimbangan hukum setebal 50 halaman. Setiap kalimatnya menohok, mematahkan semua pembelaan, sakit jiwa, atau ketidaksengajaan yang diajukan pengacara Leili. Menimbang bahwa tindakan terdakwa Leili Sagita dilakukan secara sadar, terencana, dan berlarut-larut. Menimbang bahwa terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan yang tulus dan justru berusaha menyuap petugas. Menimbang dampak trauma permanen pada fisik dan psikis korban yang masih berusia balita. Jantung Leili berdegup kencang. Ia meremas tangan Kirana yang dingin sedingin es. Mengadili, suara hakim meninggi. Semua orang berdiri.
Menyatakan terdakwa I, Leily Sagita, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana eksploitasi ekonomi dan kekerasan fisik berat terhadap anak serta penelantaran. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun. Ruang sidang meledak dengan tepuk tangan dan tangisan haru pengunjung. Dan denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidiar 1 tahun kurungan, lanjut hakim. Serta memerintahkan perampasan seluruh aset atas nama terdakwa untuk dilelang dan hasilnya diserahkan kepada korban sebagai ganti rugi, restitusi. Leily lemas. Kakinya tidak lagi menjejak bumi. 12 tahun? Di usianya yang sudah 60 tahun, itu sama saja dengan vonis mati. Ia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Dan hartanya, rumah mewahnya, mobilnya, perhiasannya semuanya diambil. Habis. Selanjutnya, terdakwa 2, Kirana Larasati. Kirana menahan napas. Dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun. Kirana langsung pingsan di tempat. Tubuhnya ambruk ke lantai. Petugas medis bergegas masuk. Leily masih terpaku, tatapannya kosong. Ia menoleh ke arah penonton, mencari wajah Nia. Nia membuka kacamata hitamnya. Ia menatap mertuanya, mantan mertuanya, dengan tatapan dingin dan puas. Nia tidak tersenyum, ia tidak bersorak. Ia hanya mengangguk pelan, sebuah tanda bahwa hutang sudah lunas. Leily berteriak putus asa saat petugas menyeretnya keluar. Nia balikin hartaku. Itu uangku. Ari, tolong mama. Ari. Tapi tidak ada yang menolong. Ari sudah pergi dari ruang sidang sejak 5 menit lalu. Nia berjalan keluar dengan kepala tegak, dikerumuni wartawan. Mbak Nia, puas dengan vonisnya? Tanya seorang wartawan. Nia berhenti sejenak. Ia melihat ke arah kamera. Tidak ada hukuman yang setimpal untuk rasa sakit anak saya. Tapi setidaknya, hari ini kita membuktikan bahwa uang dan status sosial tidak bisa membeli hukum. Jangan pernah takut melawan, ibu-ibu. Lindungi anak kalian. Nia masuk ke mobilnya, meninggalkan gedung pengadilan yang riuh itu. Babak hitam dalam hidupnya telah ditutup secara hukum. Kini, tinggal satu urusan lagi yang harus diselesaikan. 3 hari setelah vonis. Di sebuah kafe privat di Jakarta Selatan. Nia duduk berhadapan dengan Ari. Di atas meja, tergeletak sebuah map merah. Surat gugatan cerai. Ari terlihat kacau. Matanya berkantung tebal, brewoknya tidak terurus. Pria yang dulu gagah dan necis itu, kini tampak seperti orang yang kehilangan arah hidup. Nia? Ari membuka suara, parau. Apa nggak ada kesempatan kedua? Aku udah lakuin semua yang kamu minta. Aku bersaksi ngelawan mama. Aku masukin mama ke penjara. Aku udah hancurin keluargaku sendiri demi kamu dan El. Apa itu nggak cukup? Nia menyeruput Earl Grey tea-nya dengan tenang. Ketenangan yang membuat Ari semakin takut. Kamu salah, Mas, jawab Nia lembut tapi tegas. Kamu menghancurkan ibumu bukan demi aku. Kamu melakukannya karena itu kewajiban moralmu sebagai manusia. Itu bukan tiket emas untuk menebus pernikahan kita. Tapi aku cinta sama kamu, Nia. Aku cinta El. Ari mencoba meraih tangan Nia, tapi Nia menariknya mundur. Cinta itu melindungi, Mas. Cinta itu hadir, kata Nia. Selama 5 tahun kita menikah, kamu di mana? Kamu selalu ada di ketiak ibumu. Setiap kali aku bilang ibumu menyakitiku lewat kata-kata, kamu bilang aku baper. Setiap kali aku bilang Kirana manfaatin uang kita, kamu bilang, sedekah ke saudara. Ketidakhadiranmu, ketidaktegasanmu itulah yang membuka pintu gerbang neraka buat El. Ari menunduk, air matanya menetes ke meja kayu. Aku bisa berubah, Nia. Aku janji. Aku tahu kamu bisa berubah. Dan aku menghargai itu. Makanya aku nggak menuntut harta gono gini sepeser pun dari kamu, kata Nia. Ambil semua uangmu. Bangun hidupmu lagi dari nol. Tapi El, dia trauma lihat wajahmu, Mas. Ari tersentak. Apa maksudmu? Kemarin psikiater coba tunjukin foto kamu ke El. El langsung muntah dan sembunyi di bawah meja. Dia bilang,
Itu anaknya nenek jahat, ungkap Nia. Hatinya sakit mengatakannya, tapi itu fakta. Ari menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis tergugu. Hancur sudah harapannya. Dosa ibunya telah meracuni hubungan darah antara dia dan anaknya. El tidak melihatnya sebagai ayah pelindung, tapi sebagai perpanjangan tangan dari penyiksanya. Beri dia waktu, Mas. Mungkin 10 tahun lagi, saat dia dewasa, dia mau ketemu kamu. Tapi sekarang, biarkan dia sembuh. Dan satu-satunya cara dia sembuh adalah dengan menjauh dari segala hal yang berhubungan dengan keluarga Wibowo. Nia mendorong map merah itu ke arah Ari. Tanda tangani. Jangan persulit lagi. Kalau kamu benar-benar sayang El, lepaskan kami. Biarkan kami bahagia. Tangan Ari gemetar hebat saat memegang pulpen. Ia tahu Nia benar. Kehadirannya hanya akan mengingatkan El pada rasa sakit. Ini adalah bentuk cinta terakhir yang bisa ia berikan, melepaskan. Dengan berat hati, Ari membubuhkan tanda tangannya. Jaga dia, Nia, bisik Ari. Pasti, jawab Nia. Nia berdiri, mengambil map itu, dan berjalan keluar kafe tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, Ari Wibowo duduk sendirian di tengah keramaian kafe. Seorang pria yang memiliki segalanya lalu kehilangan segalanya karena gagal menjadi pemimpin di keluarganya sendiri. 1 tahun kemudian, angin musim semi berhembus lembut di tepi Danau Geneva, Swiss. Langit biru cerah memantul di permukaan air yang tenang, menciptakan lukisan alam yang sempurna. Nia duduk di bangku taman, mengenakan mantel coklat hangat. Di pangkuannya ada sebuah buku sketsa desain fashion. Bisnisnya di Eropa mulai merangkak naik lagi. Ia memulai hidup baru di sini, jauh dari sorotan kamera dan gosip Jakarta. Mama, Mama, look. Teriakan riang itu membuat Nia mendongak. Seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun berlari ke arahnya. Pipinya merah merona karena udara dingin, tubuhnya berisi dan sehat, rambutnya dipotong rapi gaya bowl cut. Ia memegang sebuah bunga dan dandelion besar. Itu El. Tidak ada lagi tulang rusuk yang menonjol. Tidak ada lagi tatapan mata kosong dan ketakutan. Tidak ada lagi bekas luka di pergelangan kakinya. Bekas itu sudah memudar, tertutup oleh kaos kaki tebal dan sepatu sneakers yang nyaman. Wah, bagus banget bunganya. Sayang, puji Nia, merentangkan tangannya. El melompat ke pelukan Nia, tertawa lepas. Tawa yang renyah dan murni. Tawa anak-anak yang bahagia. Tadi El main sama Peter. Kita lari kenceng banget. El menang, cerita El antusias. Hebat anak mama, Nia mencium puncak kepala El. Setahun yang lalu, El bahkan tidak bisa berjalan lurus karena kakinya pincang. Setahun yang lalu, El akan menangis jika mendengar suara keras. Sekarang, dia berlari mengejar burung merpati dengan bebas. Terapi intensif dan cinta yang melimpah telah menyembuhkan luka batinnya perlahan tapi pasti. Ponsel Nia bergetar. Sebuah pesan masuk dari Om Tio di Jakarta. Om Tio, update info. Ruko-ruko sitaan sudah laku dilelang. Uangnya sudah masuk ke rekening tabungan pendidikan El. Oh ya? Kabar burung dari dalam, si nenek sakit stroke di penjara. Lumpuh separuh badan. Tidak ada yang mau ngurus karena Kirana beda sel dan sibuk jadi tukang cuci. Nia membaca pesan itu tanpa ekspresi. Tidak ada rasa senang, tidak ada rasa sedih. Hatinya sudah netral. Nasib Leili Sagita bukan lagi urusannya. Itu urusan Tuhan dan sipir penjara. Nia mengetik balasan singkat, terima kasih infonya, Om. Case closed. Ia menyimpan ponselnya kembali ke tas. Ia tidak ingin masa lalu mengganggu hari indahnya. Ma, ayo beli es krim. Ajak El, menarik tangan Nia. Dingin-dingin gini makan es krim? Goda Nia. Boleh dong. Kan El udah kuat. El memamerkan otot lengan kecilnya dengan gaya lucu. Nia tertawa. Oke, Tuan kuat. Ayo kita beli es krim rasa coklat paling besar. Mereka berjalan bergandengan tangan menyusuri tepian danau. Matahari sore menyinari punggung mereka, menciptakan bayangan panjang yang bersatu. Nia menatap punggung anaknya. Dulu, ia hampir kehilangan segalanya. Tapi badai itu justru membuatnya sadar akan kekuatannya sendiri. Ia bukan lagi wanita yang tunduk pada mertua demi
sopan santun. Ia adalah ibu. Singa betina yang menang. Dan saat Elle menoleh padanya sambil tersenyum lebar dengan mulut belepotan es krim, Nia tahu satu hal. Keadilan terbaik bukanlah melihat musuh menderita, melainkan melihat orang yang kita cintai bahagia kembali. Ayo lari, Ma. Kejar Elle, seru Elle, melepaskan genggaman tangan dan berlari ke depan. Tunggu. Mama tangkap kamu. Nia berlari mengejarnya. Di bawah langit Swiss yang luas, mereka berlari menyongsong masa depan. Bebas. Lepas. Bahagia. 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 Bahagia.